Kita akan mulai. Kita akan doa dulu ya. Sebelum kita mulai, nanti Jojo akan menyusul. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk siang ini, ketika Tuhan boleh kumpulkan kami untuk bersama-sama terus belajar kebenaran firman Tuhan, dan kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan lanjutkan untuk materi kita dari buku Berpikir, Bertindak, Menjadi Seperti Yesus yang ditulis oleh Randy Fraser bersama dengan Robert Nolan. Saya akan share untuk Josh. Nah, jadi kita akan masuk di keyakinan yang ketiga. Jadi kemarin kan kita udah bicara tentang keyakinan yang kedua, Allah yang personal, bahwa Allah yang maha itu, tetapi Allah yang sama adalah Allah yang begitu dekat. Kemudian keyakinan yang pertama adalah bicara tentang Allah itu sendiri. Nah, hari ini kita bicara tentang keyakinan yang ketiga, tentang keselamatan. Jadi ketika kita melihat akan topik ini, maka topik ini dilandasi dengan sebuah diskusi antara seorang ibu, yaitu mamanya dari Randy Fraser dengan Randy Fraser. Jadi mamanya itu sedang sakit gitu ya. Terus di dalam perjalanan Randy mau nganterin mamanya ke rumah sakit, kemudian mamanya tanya gini, Ren, kamu ingat nggak peristiwa bagaimana mama itu diajak oleh hamba Tuhan di gerejamu untuk mengenal Tuhan. Jadi untuk percaya pada Tuhan dan menerima keselamatan daripada Tuhan. Kemudian Randy berkata gini, mamanya tanya gini, apa kamu ingat seperti itu dengan peristiwa itu? Dan kemudian Randy berkata, tentu saja saya ingat. Kenapa? Karena itu salah satu hari terindah dalam hidup saya ketika mama bisa percaya pada Tuhan. Kemudian mamanya nanya gini, apakah hal itu sudah cukup? Gitu ya. Nah, hal yang mana nih yang dimaksud oleh mamanya Randy tentang sudah cukup? Yaitu apakah sudah cukup ketika percaya pada Tuhan dan diselamatkan. Dan ketika Randy sebagai seorang pendeta di dalam percakapan dengan ibunya, kemudian dia bertanya seperti itu, bahwa apakah doa sederhana yang dia panjatkan saat menerima Kristus itu sudah cukup untuk bisa memiliki relasi dengan Allah dan masuk surga. Jadi jawaban Randy secara spontan bilang gini, ya udah cukup berarti ya doa sederhana, percaya pada Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan kemudian Randy berkata itu udah cukup. Ternyata kemudian tidak lama setelah itu dia terhentak, jadi terhentak itu berpikir kembali. Ini bukanlah sebuah persoalan tentang bukan cuma soal seseorang yang akan meninggal atau masalah hidup kekal seseorang, tetapi ini bicara tentang ibunya sendiri. Masalah hidup kekal dari ibunya. Dan kemudian hal itu membuat Randy akhirnya melihat kembali firman Tuhan, melihat kembali pemaparan firman Tuhan tentang makna sebuah keselamatan di dalam Kristus. Jadi tentang makna seperti apa seseorang itu diselamatkan, dan benarkah hanya doa Tuhan saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu menjadi hal yang cukup untuk membawa seseorang diselamatkan oleh Tuhan. Jadi just ketika kita melihat akan hal yang diungkapkan oleh Randy ini, maka kita melihat bahwa sebuah dasar teologia itu didasari, salah satunya adalah didasari oleh sebuah pergumulan spiritual. Dari sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin itu tidak bisa dijawab dengan A dan B itu B. Tetapi menjadi sebuah pergumulan ketika menggumulkan itu di dalam kebenaran firman dan akhirnya menemukan akan sebuah kebenaran yang sejati. Kalau kasus Randy dengan mamanya ini adalah kebenaran sejati berkaitan dengan keselamatan itu. Karena itu pertanyaan pentingnya ketika kita melihat akan hal ini, coba kita lihat dulu Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Silakan Jos untuk baca Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Oke. Nah,
Ketika kita melihat Efesus 2:9 kan begitu jelas gitu ya, bahwa bukan hasil pekerjaanmu, tetapi karena kasih karunia, sehingga karena kasih karunia itu maka tidak ada seorang pun yang bisa memegahkan diri. Nah, pertanyaannya seperti pertanyaan mamanya Randy itu adalah, apakah hal itu sudah cukup? Bahwa percaya pada Tuhan dan kemudian otomatis pasti langsung menerima keselamatan. Jadi, slide selanjutnya adalah Randy mengajak kita berpikir bahwa menerima Yesus sebagai juru selamat, apakah hal itu sudah cukup? Jadi sudah cukup itu berarti tidak ada hal lain untuk membawa kita atau membawa seseorang diselamatkan selain daripada menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau kita melihat akan hal ini seakan-akan gini, seakan-akan Randy meragukan tentang konsep keselamatan hanya di dalam Kristus. Gitu. Dan seakan-akan ini membawa kita kepada choice atau kepada sebuah pilihan bahwa oh iya ya bisa jadi bahwa keselamatan itu tidak hanya di dalam Kristus atau ada plusnya lagi ketika bicara tentang keselamatan itu. Nah, pertanyaan kuncinya adalah bagaimana saya memiliki relasi dengan Allah. Jadi ini pertanyaan kuncinya. Pertanyaan kunci di dalam poin keselamatan itu bagi Randy adalah bagaimana sih saya memiliki relasi dengan Allah? Kenapa bagaimana memiliki relasi dengan Allah? Kenapa? Karena ketika seseorang berdosa, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka relasi dengan Allah itu kan terputus gitu ya. Makanya kita seringkali menggambarkan bahwa relasi dengan Allah itu terputus karena manusia itu dibuang oleh Tuhan. Kalau di dalam bahasa Alkitab itu karena manusia mati di hadapan Tuhan. Karena manusia itu sudah dikutuk oleh Tuhan. Karena manusia yang berdosa itu sudah dibuang dan Tuhan nggak mau lagi. Karena keberdosaan itu dan Tuhan yang kudus itu tidak mau bersentuhan lagi dengan manusia berdosa. Sehingga tidak ada relasi lagi dengan Allah di situ. Jadi ketika kita melihat akan hal ini, maka Randy mengajak kita berpikir tentang yang pertama. Jadi dia membagi kepada beberapa teks. Maka teks yang pertama itu yaitu melakukan perbuatan baik. Nah, coba kita lihat dulu di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 17 sampai 22. Lesa akan baca untuk kita ya. Karena Lesa lihatnya Randy itu memunculkan ayat itu di buku. Jadi Lesa akan baca untuk kita. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain dari Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu padanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Jadi ini percakapan Tuhan Yesus dengan orang muda yang kaya, gitu ya. Ketika orang muda yang kaya itu pengen ikut Tuhan. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia, orang muda yang kaya ini, yang begitu banyak kekayaannya, menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi di dalam bagian ini, Markus itu menuliskan tentang perjumpaan Tuhan Yesus dengan seorang yang sangat kaya. Bukan hanya seorang muda yang kaya, tetapi penekanan yang ingin dikatakan di sini adalah seorang yang sangat kaya, yang crazy rich gitu ya, kalau terkenal sekarang itu istilahnya crazy rich. Jadi seorang yang sangat kaya ketika di dalam perjalanan Tuhan Yesus menempuh perjalanan dan tiba-tiba dia di tanda kutip dihalangi oleh seorang muda yang sangat kaya itu. Dan kemudian terjadi dialog di sini. Terjadi dialog tentang bagaimana dia bisa untuk menjadi pengikut Tuhan. Nah, ketika kita melihat bagian ini, maka pertanyaan asli untuk kita gitu. Apa sih yang harus kuperbuat? Jadi orang muda itu tanya gini, "Guru, apa sih yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Maka jawaban Tuhan Yesus itu menjadi jawaban yang kita
membuat kita akhirnya berpikir tentang konsep yaitu melakukan perbuatan baik. Randy itu mengajak kita seakan-akan mengajak kita bahwa keselamatan itu bisa didapatkan ketika melakukan perbuatan baik. Tetapi dia sebenarnya poin teks 1 itu tidak berhenti pada poin itu. Nanti kalau Josh punya bukunya, nanti lo akan jelaskan bahwa dia melihat itu di dalam skup yang lebih luas lagi. Jadi nanti kita akan lihat akan hal itu. Jika kita ingin memiliki relasi dengan Allah dan memperoleh hidup yang kekal, menurut firman, menurut Tuhan Yesus, maka kita perlu melakukan perbuatan baik. Nah, perbuatan baik ini menjadi hal yang penting. Nah, perbuatan baik seperti apa? Nah, di dalam bagian yang kita baca tadi adalah menjual harta milik, membagikan kepada orang-orang miskin, dan kemudian pergi mengikuti Yesus. Nah, perbuatan baik, ketika kita lihat bagian ini, maka kita akan bertanya, berarti keselamatan itu bisa didapat karena perbuatan baik? Enggak. Poinnya bukan itu sebenarnya. Jadi perbuatan baik tidak dapat memberi kontribusi apapun untuk kita memiliki relasi yang benar dengan Allah. Tetapi perbuatan baik itu dapat mengungkapkan dan menunjukkan bahwa kita benar-benar memiliki relasi dengan Allah oleh karena kasih karunia dengan iman dalam Yesus Kristus. Jadi orang muda yang sangat kaya ini sudah melakukan semua hal. Jadi kalau dia bilang segala sesuatu yang dilakukan hukum Taurat itu, yang dipelajari hukum Taurat itu sudah aku lakukan. Sudah aku kerjakan dengan sebaik mungkin. Dia orang yang sangat, tanda kutip, sangat spiritual dalam hidupnya. Sekalipun mungkin tidak punya relasional dengan Tuhan. Jadi dia melakukan hukum Taurat, dia menjalankan hukum Taurat secara hampir atau nyaris sempurna. Tetapi kemudian Tuhan berkata, cuma ada satu yang kurang. Nah, ini menjadi menarik. Jadi Randy berkata bahwa perbuatan baik itu dapat mengungkapkan dan menunjukkan bahwa orang muda yang kaya ini benar-benar memiliki relasi dengan Allah oleh karena kasih karunia dengan iman dalam Yesus Kristus. Maka Tuhan berkata, satu aja yang kurang, yaitu kamu jual hartamu, ikut aku. Kamu jual, bagikan, dan ikut aku. Jadi kalau kita ingat perkataan Tuhan ini, kita ingat peristiwa bagaimana Sakeus gitu ya. Sakeus pemungut cukai itu yang ketika dalam perjumpaan dengan Kristus dan kemudian dia berkata, Tuhan, kalau ada orang yang aku ambil berapapun aku akan ganti berapa kali lipat. Nah, apa yang dilakukan oleh Sakeus ini adalah sesuatu yang merupakan respon di dalam perjumpaannya dengan Kristus, di dalam pengalaman spiritualitasnya dengan Kristus. Jadi itu juga yang terjadi pada orang muda yang kaya ini, bahwa di dalam perjumpaan dia dengan Kristus, ketika dia berjumpa, bertanya, dan kemudian dalam perjumpaan itu harusnya diresponi dengan sebuah perbuatan baik. Jadi Randy menggarisbawahi bukan keselamatan itu karena perbuatan baik, tetapi karena perjumpaan relasi dengan Kristus itu membuat kita bisa mengungkapkan dan menunjukkan perbuatan baik itu dalam hidup kita. Kemudian di dalam ayat yang teks yang kedua, jadi bukan hanya perbuatan baik, yang kedua itu adalah percaya. Nah, di dalam kata percaya ini coba kita lihat Josh baca ayat yang pasal Yohanes 3 ayat 1 sampai 7, ayat 9 dan ayat yang ke-16. Yohanes 3 1 sampai 7, 9 dan 16. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya,
Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ayat yang ke-9, Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Ayat ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Nah, jadi poin yang kedua ini, kalau yang poin yang pertama tadi kan bicara tentang perbuatan baik gitu ya. Di dalam konsep bahwa di dalam perjumpaan dengan Kristus, maka memunculkan sebuah reaksi dari pengalaman spiritual itu, dari peristiwa perjumpaan dengan Kristus menimbulkan reaksi untuk menunjukkan perbuatan baik. Nah, teks yang kedua adalah percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Jadi Nikodemus ini adalah seorang Farisi. Nah, tokoh Nikodemus ini sebenarnya nanti kita akan temukan ketika peristiwa Tuhan Yesus itu disalibkan dan dikuburkan. Jadi Nikodemus itu muncul lagi tuh di situ di dalam peristiwa itu. Dan ketika kita melihat bagian ini, selamat datang Jojo, nggak apa-apa. Nah, jadi ketika kita melihat akan hal ini, maka Tuhan Yesus itu menjelaskan tentang kelahiran kembali dalam roh yang dikehendaki dan ditawarkan oleh Allah, serta motivasi Allah di dalam mengutus dirinya, mengutus Kristus itu sendiri, dalam motivasi kasih Allah itu. Yohanes 3:16 itu kan begitu sudah sering untuk kita. Tetapi ketika kita tidak bisa atau lupa untuk melihat konteks sebelum ayat itu diungkapkan, maka kita tidak terlalu mengena tentang Yohanes 3:16 ketika bicara tentang karena begitu besar kasih Allah. Jadi kisah Nikodemus ini yang mengawali tentang sebuah prinsip yang Tuhan tekankan di dalam ayat yang ke-16 tentang kasih Allah itu kepada siapapun, kepada orang manapun di dalam segala status ekonomi, sosial, spiritual apapun. Tetapi Tuhan mampu tunjukkan kasih-Nya kepada seseorang. Maka jika kita ingin memiliki relasi dengan Allah dan memperoleh hidup yang kekal, menurut Tuhan Yesus, kita harus percaya kepadanya. Dan ini saya percaya bahwa konsep ini dan kepercayaan ini menjadi hal yang sudah kita kenal. Bahwa kalau kita ingin punya relasi dengan Tuhan, ingin memperoleh hidup yang kekal daripada Tuhan, menurut Tuhan Yesus. Jadi bukan sumber yang lain, bukan sumber kedua, ketiga, ini sumber utama. Jadi menurut Tuhan Yesus di dalam percakapan dia dengan Nikodemus, maka kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kepercayaan ini menjadi penting ketika kita bicara tentang keselamatan. Kepercayaan yang menyerahkan segala sesuatu dan tidak tersisakan apapun kepada Kristus. Jadi itu konsep percaya dalam bagian ini. Kemudian yang ketiga, jadi tadi perbuatan baik karena relasi dengan Tuhan. Kemudian teks yang kedua dalam percakapan dengan Nikodemus adalah konsep percaya karena kita melihat tentang kasih Allah yang begitu besar dan tidak ada alasan untuk kita tidak menaruh percaya kita kepada Allah itu sendiri, kepada Kristus itu sendiri yang telah memberikan nyawanya untuk keselamatan bagi kita. Kemudian teks yang ketiga, yaitu bertobat dan dibaptis. Jojo mungkin baca Alkitab nggak ya? Bisa, tapi aku cari di bentar. Bisa ya? Oke, silakan Jo. Baca Kisah Para Rasul 2, 14, 21, 37, 38. 14, oke. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini.
skip ke langsung 21. 21. Dan barang siapa yang dinyatakan dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. 7. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat haru. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu baptis dan dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Oke. Nah, teks yang ketiga ini bukan hanya bicara tentang perbuatan baik, tidak hanya bicara tentang percaya. Teks yang ketiga ini bicara tentang bertobat dan dibaptis. Jadi kita bisa melihat ini peristiwa apa ini, Joy? Kalau kamu lihat di dalam Kisah Para Rasul 2. Oh, pertobatan. Enggak, maksudnya di dalam cerita apa tuh? LAI memberikan judul apa di Kisah Rasul 2? Khotbah Petrus. Oh, khotbah Petrus, Kisah Pentakosta. Ya, Pentakosta. Oke. Nah, peristiwa Pentakosta. Jadi ketika kita melihat bagian ini, peristiwa Pentakosta kan kita udah hafal gitu ya, bagaimana Allah menggenapi kedatangan sang penghibur itu, roh penghibur yang akan menghibur murid-murid Tuhan dan akan menguatkan murid-murid Tuhan. Dan di dalam bagian itu, bagaimana para rasul itu dikuasai oleh Roh Kudus, mereka bisa berkata-kata dengan bahasa yang tidak mereka pelajari terlebih dahulu, tetapi bahasa itu diketahui oleh orang-orang yang datang di dalam peristiwa Pentakosta. Nah, peristiwa Pentakosta itu adalah salah satu hari raya sebenarnya, hari raya orang Yahudi. Sehingga mereka itu kumpul. Jadi bukan orang kumpul karena peristiwa turunnya Roh Kudus sebenarnya awalnya. Tetapi ada peristiwa hari besar bagaimana orang-orang Israel yang ada di daerah-daerah di negara-negara lain yang mungkin mereka lahir di situ, belajar bahasa bangsa-bangsa di tempat mereka tinggal. Kemudian hari raya Pentakosta itu mereka datang ke Yerusalem. Kemudian terjadi itu peristiwa turunnya Roh Kudus. Makanya ketika kita lihat di sini, kenapa banyak orang-orang yang berbahasa, banyak orang-orang asing yang ada di Yerusalem. Karena peristiwa hari raya Pentakosta itu. Tetapi hari raya Pentakosta itu digunakan oleh Tuhan untuk menggenapi kedatangan Roh Kudus, yaitu kita kenal dengan peristiwa Pentakosta. Jadi 50 hari setelah kebangkitan Kristus. Jadi ketika kita melihat bagian ini, maka Petrus itu berkhotbah. Jadi khotbah Petrus itu panjang sebenarnya, jadi cukup panjang apa yang disampaikan oleh Petrus. Dan kemudian yang menjadi menarik adalah di dalam ayat 21 ketika mereka tanya gini, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jadi apa sih yang harus aku lakukan untuk bisa menerima keselamatan daripada Kristus itu? Maka Petrus berkata, kamu harus bertobat. Kamu harus memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Jadi teman-teman, ketika kita melihat bagian ini, maka kita bisa berkata bahwa di dalam pertobatan, maka akan terjadi pembalikan atau berbalik atau berjalan ke arah lain. Jadi itu pertobatan. Jadi bertobat itu tidak berputar 360 derajat. 360 derajat kan berarti porosnya sama gitu ya. Porosnya sama. Tetapi perputaran itu ada 180 derajat dan mengarah kepada arah yang lain, yang berbeda, yang begitu kontras dengan kondisi sebelum mengalami pertobatan. Jadi perubahan itu. Makanya kalau kita tanya, bagaimana sih saya tahu bahwa saya ini anak Tuhan? Orang yang betul-betul sudah percaya sama Tuhan. Maka di dalam patokan firman Tuhan kita bisa berkata, seberapa kita mengalami pertobatan itu. Berubah 180 derajat, memiliki hidup yang berbeda dengan hidup lama kita. Jadi ketika kita melihat akan hal ini, inilah yang ditekankan oleh Petrus, bahwa kamu harus bertobat, kamu harus berubah, kamu harus terus-menerus mematikan keinginan daging dan mengikuti akan keinginan roh itu sendiri.
Dan itu yang terjadi, yang merupakan awal dari proses transformasi maupun pengudusan kehidupan kita. Jadi ketika kita memiliki relasi dengan Allah dan memperoleh hidup yang kekal, menurut Petrus, maka kita harus berseru kepada nama Tuhan. Dan ini bisa terjadi dengan bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Jadi sekali lagi, disclaimer-nya adalah, apakah dibaptis itu adalah syarat untuk kita diselamatkan? Enggak. Dibaptis itu bukan syarat kita diselamatkan sebenarnya. Kenapa loh? Karena penjahat di sebelah kanan Yesus itu, Tuhan nggak suruh kamu turun deh sekarang, terus kamu baptis dulu, baru kamu akan bersama dengan aku di Firdaus. Enggak. Jadi baptisan itu bukan syarat untuk diselamatkan. Tetapi baptisan adalah tanda bahwa kamu menunjukkan, mengakui bahwa kamu percaya sama Tuhan. Itu yang standar utamanya di situ. Cuman memang Lose enggak juga yakin orang-orang yang sudah dibaptis maka mereka betul-betul adalah orang yang diselamatkan. Karena banyak sekali orang alasan dibaptis itu dengan berbagai alasan. Mau menikah. Kenapa? Karena persyaratan pernikahan itu kan dua-duanya harus Kristen. Dan bukti dua-duanya Kristen adalah dengan baptisan. Jadi sudah dibaptis. Atau mau kuliah di luar negeri dan kemudian mamanya berpikir bahwa kalau dia kuliah di luar negeri, ya lebih baik diikat dulu tuh, tanda kutip. Diikatnya dengan apa? Dibaptis dulu supaya dia tahu bahwa dia itu orang Kristen misalkan. Tetapi kalau dia belum punya pertobatan dengan sungguh-sungguh, sekalipun dia sudah dibaptis, kalau dia meninggal, ya dia tetap masuk neraka. Dia nggak masuk surga. Kenapa? Karena dia hanya menunjukkan baptisan itu sebatas seperti alasan tadi, mau nikah, supaya diikat dulu padahal dia belum sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, atau ditunjukkan dengan misalkan sudah dibaptis gitu ya, tetapi hilang di dalam kekristenan, nggak pernah lagi ibadah, nggak pernah lagi bersekutu, nggak pernah lagi baca Alkitab, nggak pernah lagi doa saat teduh pribadi, tidak menunjukkan diri sebagai anak Tuhan, ya nggak jauh beda lah dengan sebelum dibaptis. Nah, berarti dia belum mengalami namanya pertobatan. Kalau seperti itu gimana, Lase? Kalau dia belum mengalami pertobatan, belum percaya sama Tuhan, kalau dia meninggal kemana, Lase? Kalau dia meninggal ya ke neraka, nggak ke surga. Lase yakin nggak ke surga. Kenapa? Karena dia tidak mengalami yang namanya pertobatan sungguh-sungguh dan keselamatan daripada Kristus. Jadi itu konsepnya tuh. Konsep yang diajarkan oleh firman Tuhan bahwa kamu harus mengalami pertobatan dan kamu harus memberi dirimu untuk dibaptis menunjukkan bahwa kamu sudah bertobat. Itu idealnya. Kenapa? Karena ketika kita dibaptis, kita itu diperhadapkan pada 4 saksi, yaitu Allah, kemudian malaikat, kemudian iblis, jemaat, dan yang terakhir kita. Ya, kita itu kan bukan saksi sebenarnya, 4 itu. Jadi Allah, malaikat, iblis, bahwa kita ini sudah milik Tuhan, dan kemudian jemaat. Makanya kalau baptisan itu umumnya dilakukan di dalam ibadah. Kenapa? Karena supaya disaksikan jemaat, dan jemaat tahu bahwa ini orang sudah dibaptis, menunjukkan kepercayaannya pada Tuhan. Jadi itu poin yang ingin diajarkan oleh Randy Frazee. Kemudian kita lanjut, teks yang keempat. Teks yang keempat itu bicara tentang percaya dan mengaku. Coba kita lihat Roma 10 ayat 1 sampai 4. Langsung baca Roma 10 ya. Ayat 1 sampai 4, nanti Jos baca Roma 10 ayat 9 dan 10 ya. Langsung baca dulu Roma 10 ayat 1 sampai 4. Dikatakan ini surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dikatakan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku pada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sangat baik itu ya, doa yang disampaikan oleh Paulus pada jemaat di Roma, supaya mereka itu tidak terhilang, tidak dihukum Tuhan di dalam kebinasaan, tetapi diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Tuhan, untuk Allah. Tetapi dalam pengertian yang benar, tetapi tanpa pengertian yang benar.
Jadi sayang ya. Jadi mereka sungguh-sungguh giat untuk Tuhan. Kalau konteks kan zaman sekarang, mereka sungguh-sungguh tuh melayani Tuhan, terlibat dalam pelayanan apapun, di dalam gereja, sekolah minggu, remaja, pemuda, liturgis, pemusik, multimedia gitu ya. Mereka giat untuk Tuhan. Tetapi, Paulus berkata, tetapi tanpa pengertian yang benar, tanpa sebuah pemahaman yang benar tentang apa yang mereka lakukan untuk Tuhan itu. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran. Jadi kenapa mereka tidak punya pengertian yang benar? Karena mereka nggak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Jadi banyak hati-hati. Jadi bagaimana kita bisa giat di dalam untuk Tuhan dengan pengertian yang benar? Kita bisa lakukan itu ketika kita mengenal kebenaran Allah, dan karena kita berusaha untuk tidak mendirikan kebenaran kita sendiri, tetapi kebenaran Allah itu. Jadi banyak tuh orang-orang zaman sekarang itu mendirikan kebenaran dalam pengertian mereka sendiri dengan apapun. Misalkan konsep, misalkan kamu melayani Tuhan, kamu akan diberkati. Diberkati yang cenderung kepada konotasi materi gitu ya, finansial. Tetapi apakah Tuhan pernah janji bahwa kita melayani Tuhan pasti akan diberkati secara finansial? Tidak juga. Jadi karena melayani Tuhan itu adalah anugerah, bukan sebagai sebuah pekerjaan. Anugerah karena kita sudah diselamatkan, bukan pekerjaan supaya kita menerima keselamatan. Jadi itu hal yang beda. Makanya kalau konsep ini salah, maka seringkali orang yang giat melayani gitu ya, terus tiba-tiba ada masalah yang begitu banyak yang dia alami, akhirnya membuat dia akan berkata gini, Tuhan, bukankah saya sudah melayani Tuhan? Tetapi kenapa saya nggak bebas dari masalah? Kenapa saya menghadapi berbagai masalah? Kenapa? Karena pengertian dia bukan kebenaran Allah, tetapi kebenaran diri sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah ketika mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Sebab Paulus berkata, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya sama Tuhan. Jadi teman-teman, di dalam bagian ini maka kita bisa berkata bahwa hidup kita itu adalah hidup yang harusnya melakukan segala sesuatu di dalam sebuah pemahaman yang benar yang diberikan oleh Tuhan sendiri, di dalam dasar firman Tuhan. Saya suka ngomong sama remaja, saya bilang bahwa apapun di dalam perjalanan spiritual kalian, kalian harus landasi itu di dalam kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran yang disampaikan oleh hamba Tuhan, misalkan gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, tolak ukurnya adalah itu sesuai dengan Alkitab atau enggak. Kenapa? Karena apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu juga bisa salah. Jadi juga bisa salah, sehingga jangan pernah memposisikan hamba Tuhan, perkataan hamba Tuhan lebih tinggi daripada perkataan firman Tuhan. Jadi harusnya firman Tuhan lebih tinggi, karena itu firman Tuhan, perkataan hamba Tuhan itu menjadi diukur benar salahnya dari apa yang Alkitab katakan. Bagaimana kalian bisa mengukur? Yaitu ketika kalian menguasai atau hidup di dalam kebenaran firman, kan gitu ya. Kalau enggak, ya gimana kalian bisa mengukur? Kalian bisa tahu itu benar atau salah kalau kalian jauh daripada firman Tuhan itu sendiri. Kemudian, Jos, silakan baca Roma 10, 9-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya akan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Oke, jadi jelas kan ya bahwa kalau kamu mengaku dengan mulutmu Yesus Tuhan dan percaya hatimu, jadi bukan hanya ngaku dengan mulut, tapi hati, dalam hatimu percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar adalah Allah yang hidup, yang digambarkan bangkit dari antara orang mati,
maka kamu akan diselamatkan. Bukan hanya ngomong, tetapi hati juga diubahkan, hati juga berkomitmen. Dan kemudian dikatakan kamu diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi mulut dan hati ini harus sinkron tuh teman-teman. Mulut dan hati ini nggak bisa bertentangan satu dengan yang lain. Misalkan mulutnya ngomong saya percaya sama Tuhan, tapi kemudian hatinya meragukan tentang kepercayaan sama Tuhan. Itu nggak sinkron. Ketika nggak sinkron, maka ada sesuatu yang salah, dan sesuatu yang salah itu tidak bisa membawa kita kepada sebuah keselamatan daripada Tuhan. Makanya ketika dua hal ini, mulut dan hati itu sinkron, akan membawa kepada sebuah kepercayaan, sebuah pengakuan, dan sebuah tindakan untuk melakukan sesuatu, yaitu yang tadi, perubahan hidup itu yang kita alami. Jadi percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, pengakuan semacam ini harus keluar dari hati. Jadi dari hati kita, bahwa kita percaya pada Tuhan. Makanya kalau kalian kan sudah dibaptis, sudah CD gitu ya, Jojo sama Jos, maka ketika kalian waktu mengingat kembali, ketika kalian di CD waktu itu, maka musuh itu tanya, apa jawabmu? Gitu. Maka kalian berkata, saya percaya dengan segenap hati. Nah, kenapa dengan segenap hati? Karena dari hatilah timbul atau hatilah perbendaharaan hati itu. Jadi hati kita itu adalah perbendaharaan. Bagaimana kita mengenal Tuhan atau tidak. Jadi harusnya dari hati itulah yang Tuhan ubahkan. Makanya Alkitab itu seringkali bilang ini, Tuhan membaharui hati, diberikan hati yang baru. Tuhan nggak pernah ngomongin, aku memberikan mulut yang baru di dalam dirimu. Enggak. Tuhan memberikan hati yang baru, hati yang tunduk, hati yang taat. Tetapi sisi lain, Alkitab bilang bahwa bangsa Israel itu tegar tengkuk, hatinya keras, sehingga mereka mencobai Tuhan. Jadi hati itu yang Tuhan ubah. Jadi, jika kita memiliki relasi dengan Allah, dan memperoleh hidup yang kekal, menurut Paulus, kita harus percaya dan mengaku. Mengaku dengan apa? Mengaku dengan mulut yang berasal dari hati kita, yang juga mengaku akan Kristus. Nah, teks yang kelima. Saya lupa dia. Oh ya, cuma sampai 5 teks. Nah, teks yang kelima ini bicara tentang beriman karena kasih karunia. Coba kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Silakan Jojo. Efesus 2, 8 dan 9. Sebentar, Ustaz. Ya. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil kerjaanmu. Jangan ada orang yang membegahkan diri. Oke. Ketika Jujur membaca ayat ini, apa yang kamu dapatkan berkaitan dengan kasih karunia di dalam bagian ini? Yang mana kencang tentang kasih karunia? Kamu tahu kasih karunia kan, Jadi? Ya. Oke. Kasih karunia tuh kayak kasih, tapi kayak the purest, the purest form of kasih gitu. Dapatnya gitu, kayak sebuah pemberian dari Allah gitu. Oke. Di dalam ayat Efesus 2, 8 sampai 9 yang mana itu yang menggambarkan tentang kasih karunia Allah? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Oke. Kamu sebab karena kasih karunia secara nyata kan ditulis gitu ya. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi teman-teman, kata kasih karunia, grace itu
berarti kita sebenarnya tidak layak untuk diselamatkan. Tidak ada seorang pun yang layak untuk diselamatkan. Kenapa? Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa, dan orang yang jatuh dalam dosa hukumannya adalah neraka. Kita sebenarnya tidak berhak mendapatkan kasih karunia. Dan Allah juga tidak harus mengaruniakannya kepada umat manusia. Nah, ini yang harus kita tekankan. Sehingga itu bisa menjawab pertanyaan tentang pemilihan Allah sebenarnya. Jadi di dalam konsep reform atau konsep Injili, kita kan meyakini tentang Allah memilih orang-orang yang diselamatkan. Orang-orang yang berdosa untuk diselamatkan. Dan kenapa Allah memilih? Sehingga seringkali orang ketika melihat konsep ini berkata gini, Allah kok nggak adil? Satu sisi Allah pilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan, sisi lain Tuhan nggak pilih orang-orang untuk diselamatkan. Mereka kan kasihan masuk neraka gitu ya. Tapi sisi lain ada orang-orang yang masuk surga. Nah, Randy Fraser berkata gini, enggak, bahwa kita itu sebenarnya tidak berhak mendapatkan keselamatan itu. Dan Allah juga tidak harus mengaruniakan keselamatan itu kepada umat manusia. Jadi seharusnya tidak. Kita nggak berhak, Allah juga nggak berakas, nggak juga harus kasih keselamatan itu. Tetapi Tuhan memberikan tawaran kebenarannya kepada kita yang tak dapat kita peroleh dengan usaha kita sendiri. Untuk menerimanya, kita harus mengungkapkan iman tentang siapa Yesus dan menerima yang telah Dia perbuat untuk kita. Jadi di dalam konsep ini jelas bahwa Dia memberikan tawaran kebenarannya kepada kita yang tak dapat kita peroleh dengan usaha kita sendiri. Makanya kita percaya bahwa keselamatan itu bukan percaya plus perbuatan baik, tetapi percaya adalah sebuah tawaran. Jo, kamu mau terima tidak keselamatan daripada Kristus? Jos, kamu mau terima tidak keselamatan daripada Kristus? Kenapa Tuhan tawarkan? Karena Tuhan tahu bahwa kita dengan usaha kita sendiri, kita nggak mungkin bisa diselamatkan. Sehingga Tuhan tawarkan, Tuhan suguhkan. Jadi seperti makanan itu Tuhan udah kasih tuh di depan kita. Atau termasuk Tuhan udah suapin kita. Kamu mau makan ini enggak? Kamu mau diselamatkan dengan caraku tidak? Itulah yang bagi Randy adalah sebuah keselamatan atau sebuah kasih karunia daripada Tuhan. Untuk kita menerima, kita harus mengungkapkan iman tentang siapa Yesus dan menerima yang telah Dia perbuat untuk kita, yaitu keselamatan di atas kayu salib. Dan kemudian perkataan bukan hasil usahamu. Bukankah perkataan yang berbeda dari apa yang kita temukan dalam perkataan Yesus dengan orang muda yang kaya? Nah, ini nih poinnya Randy menarik di sini. Poin Randy di dalam bagian ini bahwa keselamatan datang dari Kristus saja. Dan penerimaan kita atas anugerahnya harus benar-benar merupakan ungkapan iman yang keluar dari hati. Jadi, teman-teman ketika kita melihat akan hal ini, maka Randy berkata, karena itu, semua teks firman Tuhan tadi membentuk kebenaran pokok, yaitu, nah ini kebenaran utamanya. Saya percaya seseorang dapat memiliki relasi yang benar dengan Allah oleh karena kasih karunia melalui iman dalam Kristus Yesus. Jadi Randy percaya ketika ditanya sama mamanya, Ren, apakah cukup bahwa mama ini percaya sama Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam doa mama dibimbing untuk menerima Tuhan, apakah itu sudah cukup? Maka pada akhirnya Randy berkata, saya percaya kok, Mas. Seseorang dapat memiliki relasi yang benar dengan Allah oleh karena kasih karunia Allah melalui iman dalam Yesus Kristus saja dan bukan yang lain. Termasuk bukan di dalam perbuatan baik itu. Pada akhirnya, 4 slide lagi, Randy mengajak kita di dalam perkataan ini, bahwa saya percaya seseorang dapat memiliki relasi yang benar dengan Allah oleh karena kasih karunia melalui iman dalam Kristus. Maka
doa ini merupakan doa menerima Tuhan yang Randy tuliskan. Ini bukan jimat ya teman-teman. Ini bukan plek kita doa seperti ini maka kita diselamatkan, enggak. Karena kalau kayak gitu kan berarti orang ngomong aja, tapi kan dasarnya adalah hati itu sendiri yang tadi. Randy menuliskan gini, ya Allah, aku tidak bisa, tetapi Engkau bisa. Aku percaya kepada Yesus yang adalah Allah. Aku percaya Dia telah mati dan bangkit dari kematian. Aku beriman pada Kristus untuk didamaikan denganmu dan memperoleh hidup yang kekal. Aku tidak punya rencana lain kecuali memiliki iman dan percaya kepadamu. Aku sedang berbalik 180 derajat saat ini dan mengarahkan hidupku kepadamu. Aku tidak lagi akan berlari darimu, melainkan berlari kepadamu. Itulah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Tidak lagi berlari darimu, tidak lagi kabur, tidak lagi menjauh dari Tuhan. Tetapi bagi Randy, orang yang percaya pada Tuhan, yang telah menerima keselamatan daripada Tuhan, adalah orang yang berlari kepada Tuhan, yang mendekat kepada Tuhan. Jadi teman-teman, orang Kristen sudah dipersatukan dengan keselamatan dalam Kristus. Keselamatan itu bukanlah sesuatu yang bisa kita usahakan atau layak kita dapatkan. Nanti kalian lihat di dalam Kisah 15 ayat yang ke-11. Keselamatan itu bukanlah salah satu dari banyak jalan. Jadi keselamatan daripada Kristus itu bukan cuma salah satu jalan yang Tuhan kasih, terus jalan-jalan yang lain ada. Tidak. Di dalam iman kekristenan, keselamatan daripada Kristus adalah satu-satunya jalan yang Tuhan kasih untuk kita bisa diselamatkan. Kemudian keselamatan itu bukanlah rekonsiliasi tak bersyarat bagi semua manusia atau universalisme. Tetapi keselamatan itu adalah bersyarat bagi orang-orang yang menerima akan anugerah keselamatan daripada Tuhan. Karena itu penerapan penting untuk kita. Perubahan apakah yang dihasilkannya dalam cara hidup kita? Yang pertama, kita rindu untuk menyenangkan Tuhan karena apa yang sudah Dia lakukan untuk kita, bukan agar kita bisa memiliki relasi dengannya. Nanti bahan-bahan ini saya akan share di grup untuk kalian. Jadi kalian bisa baca lagi ayat-ayatnya. Kemudian yang kedua adalah kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Kita, yang ketiga, membagikan kasih karunia kepada orang lain. Jadi kita rindu menyenangkan Allah. Kitab KTB ini adalah upaya kita rindu menyenangkan Tuhan. Untuk atas apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Kita hidup dalam kasih karunia Allah itu. Sehingga kita berjalan di dalam kasih karunia Allah itu. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan tidak melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Dan kemudian membagikan kasih karunia kepada orang lain. Sehingga perkataan ini yang akhirnya menutup penjabaran Lose tentang keyakinan yang ketiga tentang keselamatan. Bahwa Tuhan Yesus saja sudah cukup untuk menyelamatkan kita. Dan tidak ada yang lain. Bukan keselamatan plus perbuatan baik yang bisa menyelamatkan. Bukan keselamatan plus cara-cara yang lain. Atau bukan juga keselamatan daripada Kristus adalah salah satu jalan. Tetapi Tuhan Yesus satu-satunya jalan yang sudah cukup untuk menyelamatkan kita. Dan ketika kita percaya sama Tuhan, dari hati, dari perkataan kita, dan kita tunjuk dalam hidup kita, itu sudah cukup menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih, yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima keselamatan itu, dan berjuang untuk hidup dan menghidupi keselamatan itu daripada Tuhan. Itu yang Losa bisa sampaikan untuk topik ini. Nanti Losa akan share untuk PPT-nya untuk kalian.